Kalau ada orang yang nempatin rumah itu, energi jahat di sana bisa bikin mereka celaka. Bertahun-tahun katanya ganti agensi, tapi rumahnya tetap belum laku. Jadi Mama diminta sama kantor buat jual rumah ini. Kalau rumahnya udah kejual, kita bisa tinggal di rumah sendiri deh. Kalau gitu, aku boleh bantu Mama juga ya? Ini siapa sih mulutnya yang ngajarin manis banget? Kak, kamu siapa? Kamu gak takut sama aku? Nggak, semua hantu jahat. Kamu yang mana? Aku cuma mau kamu bantuin aku cari Lili. Lili? Lili, kamu di mana? Arwah yang tersesat mempengaruhi orang-orang seperti Tari untuk melakukan hal buruk yang sama. Tujuannya buat apa ya, Mbak? Ngambil jiwanya. Mama kenapa? Mama kamu ada yang gangguin. Ini bukan arwah manusia. Bella, bantu aku. Jadi aku mau cerita itu sini. Halo Saradix, ketemu lagi di Ruang Tengah Nyai. Seperti biasa, sebelum kita mulai Ruang Tengah Nyai dan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu yang spesial, kita akan membacakan message for today. Pesan untuk hari ini untuk teman-teman yang lagi nonton. Ada pesan apa kah? Sabar. Satu lagi. Oke. Satu lagi deh. Oke. Jadi ini pesannya general ya untuk siapapun. Kalau misalnya relate mungkin memang ini pesannya untuk kamu. Jadi ini adalah dari beberapa waktu lalu kalau aku dapat kayak insight gitu tuh memang nggak jauh dari mengingatkan tentang diri kita gitu. Pasti tentang kita gitu. Nah, di sini ada beberapa dari kalian yang rasanya dalam waktu setahun ini kayak lost, kayak mempertanyakan semuanya. Ini gue ngapain ya di hidup ini? Gue kok apapun yang gue lakuin tuh nggak bikin hatinya senang gitu. Gimana sih kalau misalnya kita bisa tersenyum tapi kan hati kan rasa itu kan nggak bisa dibohongin dan hanya kita yang tahu gitu. Nah, banyak dari kalian yang akhirnya sebenarnya jadi gini, dalam hidupnya kemarin-kemarin itu kamu memutuskan sesuatu tidak didasari kemauan diri sendiri. Jadi kamu terkontaminasi dengan apa kata orang. Nah, akhirnya yang udah dijalanin itu sebenarnya disesali sama kamu, tapi nggak mungkin kamu ungkapkan itu, pasti semua orang menyalahkan kamu gitu. Nah, tapi it's okay, kayak kita kan nggak bisa ngerubah
apa yang sudah terjadi dan keputusan kita harus bertanggung jawab akan itu gitu. Ya nggak apa-apa, tapi di sini memang intinya kita harus mengenal diri kita gitu, karena sebenarnya yang tahu jawabannya kita sendiri, dan bagaimana kita bisa menemukan jawabannya itu ya kita harus melalui itu. Nggak enak tapi harus dijalanin, lelah iya, tapi pokoknya jangan nyerah gitu, karena memang dari situ nanti kamu akan belajar sesuatu tentang dirimu. Setelah lebih mengerti, akhirnya nanti oh ternyata gue begini ya. Nah dari apa yang kamu rasakan kamu jadi bisa tahu, oh sebenarnya apa yang gue inginkan tuh A, B atau C gitu. Jadi di sini tentang mengenal diri kita sih. Karena ini kebanyakan ini dari kartunya nih, kadang orang kan nggak enakan ya, kita nggak enakan, which is manusiawi banget. Tapi akhirnya kita kadang-kadang karena nggak enakan jadi mengiyakan sesuatu yang sebenarnya lu nggak mau. Iya aja, tapi akhirnya kayak lo yang susah gitu. Nah sekarang mulai menormalisasikan bilang enggak, sama sekali nggak apa-apa gitu. Dan apa kata orang itu coba dihilangkan walaupun susah. Coba apa kata diri kita gitu ya. Satu lagi untuk closure sebelum kita mulai ruang tengah Nyai. Wow, hujannya makin gede, semangat. Aku ngomongnya makin besar. Tuh, jadi ini tentang diri kita, memang kita harus belajar terus, dan pelajarannya memang tidak akan pernah ada habisnya. Ya itu emang hidup ya. Kadang-kadang kita dipaksa sama semesta untuk merasakan sesuatu yang gak enak, untuk kita belajar bahwa oh ternyata gue bisa, oh ternyata gue berharga, ternyata gue berkecukupan dan gue harus bersyukur gitu. Semangat teman-teman. Sekarang kita mulai ruang tengah Nyai barengan siapa? Dan bintang tamu ruang tengah Nyai hari ini adalah super mega bintang. Wow. Ini sahabat AQ, dan sekarang podcastnya lagi naik banget. Gila, Meja Mongol. Tepuk tangan buat Mongol Strike. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Biasa ibu orde baru. Oke, ya kamu nggak bosan kan sama aku? Enggak. Kan biasanya aku nemenin kamu juga tuh di Meja Mongol. Terus aku undang lagi deh ke ruang tengah Nyai. Enggak ada Masya Allah. Nggak ada Masya Allah ya. Masya Allah. Soalnya kalau misalnya kita ngobrol itu kan nggak pernah ada habisnya ya. Percakapannya itu selalu ada aja. Kobar. Iya kan? Selalu ada aja bener. Dan ini kemarin aku sama anak, kita tuh kok nggak pernah nanya personalnya Mas Mongol sih gitu ya. Okay. Pada kepo. Oh. Mas Mongol tuh partnernya siapa sih? Ada nggak sih? Lagi deket sama siapa sih sekarang? Ini kayaknya berapa? 6 tahun konten kayaknya ya. Udah pernah jadi bintang tamu di semua beberapa konten, belum pernah ada yang nanya. Jadi ini perdana sih sebenarnya. Ya kan? Wow. Ruang tengah Nyai nanyain soal pribadi. Saat ini sih nggak ada. Saya masih menutup hati untuk siapapun. Maksudnya untuk menjadi kekasih atau hanya untuk menjadi teman terdekat. Kenapa? Apa ya, Mongol tuh kayak nggak pengen punya someone dulu. Sejak janji sama anak bahwa anakku minta papi jangan dulu nikah, jadi gue lebih fokus untuk bagaimana caranya anak perempuan Mongol ini menjadi anak yang soleha, menjadi anak yang ngebanggain papinya gitu. Karena kan gue single fighter. Iya. Tapi papinya suka ngerasa kesepian gak sih? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak pernah. Jujur aja nggak pernah. Maksudnya kayak 14 Februari gitu orang Valentine gandengan gitu kemana, gua di Bali cengok aja ngelihatnya. Padahal itu sebenarnya paling lakinya stres loh, ini mau bayar makanan. Bener. Tapi selama ini ada nggak sih? Maksudnya kan Nggak ada. Nggak yang deketin gitu, yang Kalau deketin sih pasti ada beberapa. Bahkan Mongol tuh sempat COVID tuh 2020 ya.
Iya. Iya 2019, 20, 21 itu di momen 2020 tuh ada bahkan Mongol udah serius, udah pulang Manado, udah janjian gitu-gitu. Mongol bilang ke dianya kalau bahasa Manado kita mau cari bukan yang mau pacaran tapi yang semua berumah tangga. Jadi Mongol nyari yang serius untuk berumah tangga. Terus anakku juga udah diinfoin, mami juga diinfoin. Cuman yang membuat Mongol jadi mundur adalah pihak ceweknya ini udah over. Kita pinginnya tunangan aja di kota kabupatennya, di kotanya dia aja di Tomohon. Tapi dia maunya ke Bali. Dia udah nentuin tempatnya, ya Mongol tahu tempat itu untuk 4 orang 16 juta. Jadi gue langsung mikir, belum udah begini. Ribet ya. Iya. Jadi bener. maksudnya yang mendekat itu banyak. Maksudnya kedip-kedipan gitu. Bahkan ada yang udah ngirim itu, salam nih for Mongol. Dia kalau mau cari ini begini-begini. Cuman Mongol nggak ada keinginan, nggak ada apapun. Emang belum aja gitu ya kali ya? Belum sama sekali. Belum Terus sama sekali. Kalau misalnya kayak temen curhat gitu, ada sahabat nggak sih? Enggak. Jadi Mongol tuh punya orang-orang terdekat tuh hanya adekku cewek Wawu, terus bapak manajer Billy, ya orang rumah aja. Terlagian juga kan Mongol jarang curhat. Maksudnya apa sih yang mau dicurhatin? Karena buat Mongol, ya kalau bisa kesusahanmu hanya engkau yang sama Tuhan aja yang tahu. Tapi kalau seandainya orang lain juga kadang kan belum tentu juga bisa dipercaya. Iya, bukan juga. dipercaya sih, dia juga punya masalah. Kita ceritain bukannya akan jadi beban gitu. Jadi Mongol lebih banyakan adalah kalau di rumah adekku cewek sama bapak manajer. Bapak manajer kadang orang terdekat lah iya, ya. cuman adekku yang Wawu. Terus sama bapak manajer, udah yang lain-lain nggak semua orang gua ceritain apa yang terjadi. Oh jadi orangnya sangat tertutup. Orang Mongol stres ini ternyata private ya orangnya. Apa namanya? Introvert, extrovert apa gitu? Introvert iya, tapi bisa extrovert juga. Jadi Kayaknya Mongol kamu tuh ambivert deh. Ambivib ya. Nggak, jadi Mongol tuh tidak mau cerita gitu. Maksudnya kesusahanku ya aku kalau ceritanya paling utama tuh ya sama Tuhan. Tapi tidak seperti orang-orang Kristen yang lain yang curhat sama Tuhan tuh sampai berlinang air mata. Gue enggak, gue kalau mau tidur tuh bahkan nggak tutup mata doanya. Tuhan, kita semua tidur nih, terima kasih for ini hari. Begitu-begitu udah, aminnya kadang subuh. Karena gue selalu berprinsip dalam ngoroknya kita kayaknya juga kita itu sedang berbicara dengan Tuhan. Iya lagi. Pernah nggak sih kalau mau tidur kan suka ngobrol gitu ya sampai ketiduran, itu nggak apa-apa nggak sih? Aku tuh sering banget. Nggak apa-apa sejujurnya, karena berarti kita bukan punya imaginary friend. No, it's not about that. Bahasa Inggris lagi deh. Anjay. Baru habis kursus. Oh, yang 3 bulan itu ya? Ya ada jaminannya Iya kan? Enggak, jadi gratis. kalau Mongol tuh kayak di rumah tuh kadang kalau udah mau tidur gitu suka ngomong gitu, Tuhan, ini begini-begini. Kayak kemarin nih kasus ya Mongol sampai nulis lagi di Facebook tentang penghapusan utang. Jadi kasusnya kan ini acara ibadah Paskah dan kenaikan Yesus Kristus. Kita udah deal-dealan di Senayan, Plaza Senayan, bayaran kita nih segini. Terus mereka DP 10 juta. Toh, tapi dari 10 juta ini aku beli tiket aja dulu gitu. Jadi otomatis gue beli tiket PP udah 5 juta. Berarti gue di honornya cuma 5 juta dong. Gue tagih-tagih nggak dibalas, nggak dibayar sampai sekarang nih kita ngonten. Jadi gue selalu ngomongnya sama Tuhan gitu. Tuhan kok bagaimana ya? Ya udah Mongol tulis di Facebook, ya udah gue hapus aja utangnya. Daripada akhirnya gue bengkok bibir cuman mikirin 20 juta. Iya kan, ya udah nyantai aja. Jadi sampai hari ini belum dibayar? Belum. Ya mudah-mudahan ya nonton ruang tengahnya ini dia dibayar ya. Iya. Gimana sih? Takut disantet. Takut keluar ulet. Enggak. Kalau kita sih ya udahlah, kalau mau dibayar ya puji Tuhan, nggak dibayar juga kita nggak menghilangkan sukacita Mongol atau nggak membuat Mongol mundur jauh. Nggak, aku nyantai-nyantai aja sih. Tapi ini kan kayak kalau misalnya di track back gitu kan, kamu dulu pernah ikut di yang nggak gereja benar satanik ya. gitu ya. Tapi kalau aku ngobrol sama kamu, terus tadi kamu cerita Mongol ini sebenarnya pembawaan kamu tuh orangnya tuh kayak oh ya udah. Tapi legowo gitu, kalau orang Jawa bilang legowo, apa ikhlas gitu. Ikhlas ya. Yang bisa bikin kayak gitu apa sih? Dari waktu kayak bener-bener hitam, terus sekarang tuh kamu ya
easy aja, walk of life gitu jadinya. Sebenarnya ada beberapa momentum dalam hidup yang membuat Mongol menjadi pribadi yang berbeda. Dulu Mongol tuh selalu merasa rendah diri. Gue nggak pingin bergaul dengan siapapun, karena selalu keinget gue ini siapa sih, gue anak haram. Kan gue selalu bilang di konten-konten tuh karena gue nggak punya marga, sedangkan gue orang Manado. Harusnya kan ada fam, ada marga keluarga yang menyertai. Lah ternyata realitanya surat baptis gue aja cuma nama Roni. Berarti Udah kan ya, Roni iya atau RONY doang, nggak ada tambahan apa Kak Timotius apa, nggak ada, cuman RONY itu. Nah hal-hal itu tuh kayak membuat Mongol tuh kayak tertolak dari hidup gitu loh. Jadi gue selalu mundur ke belakang, atau kalau nggak gue selalu sembunyi, tidak mau keluar. Terus di saat gue juga pas sekolah pendeta nggak jadi itu, gue hidup di pinggiran di Sarina, nangis gitu. Gue kalau nangisnya tuh selalu di Taman Untung Suropati karena ada batu berbentuk orang. Jadi gue selalu sembunyi di situ. Nah itu gue bener nangis kayak anak kecil gitu. Kayak gue, Tuhan kita sunyak kuat, mau bagaimana kita? Karena kita Mongol pikirkan kalau saya mau pulang kampung juga mau kemana gitu. Sedangkan dari kecil Mongol tuh tidak diperlakukan sebagai bagian dari keluarga yang dianggap keluarga. Dari kecil nih, dari Mongol tahu hidup, dari mak gua mati matanya gua tutup, gua lihat something, terus gua suka ngobrol di kuburan mama begitu-begitu sampai gua sekolah, terus gua pingin sekolah, keluarga nggak setuju, oma nggak setuju, sampai gua harus jadi pembantu di rumah orang. Tetapi ya puji Tuhan, alhamdulillah di rumah itu gua tidak dilakukan sebagai pembantu, tapi disekolahkan, dan akhirnya gua bisa punya pergaulan yang sangat luas. Dari kasus-kasus itu membuat Mongol tuh jadi kayak apa ya? Gue tidak gampang cerita kepada orang dan gue tidak gampang untuk memperlihatkan kesedihanku kepada orang lain. Kalau bahasa orang psikolognya tuh sebenarnya hati itu udah teriris-iris kalau lagunya Obi Mesak. Iya ya. Tapi Tapi kita nggak kasih lihat kalau itu lagi runyam gitu. Terus punya teman juga mulai belajar dari dulu kita ngegembel di jalanan jualan koran. Terus kita ke gereja di Menara Era gitu, terus teman-teman udah pada datang, kita duduk, mereka pindah. jadi pernah ngegembel di jalanan gitu? Iya pernah? dong, jualan koran itu kan ngegembel. Kalau Bobo di mana? Kalau tidur? Di Sarina. Yang jalur seberangnya Bakmi Gajah Mada. Seberang Jalan Sunda ya, bukan seberang Jalan Wahid Hasim. Iya. Karena kalau yang seberang Jalan Wahid Hasim itu kan ada Olala Cafe dulu tuh. Iya. Nah di situ kan tempat Lola. Kalau kita yang tidur, yang orang mau kerja ketinggalan kereta atau apa tuh di jalurnya Jalan Sunda yang Kedutaan Besar Prancis. Iya tahu, yang ada di sebelah Nah Bami disitulah GM. kita Kampus tidur. aku dulu di situ. Nah terus apa namanya, kita beli koran Pos Kota Gope. Kan kalau sore Pos Kota tuh udah tinggal gope, jadi kita gelaran koran, terus jam 5 pagi pasti dibangunin satpam untuk suruh Itu pindah. umur berapa waktu itu? Masih berondong lah, masih Masih berondong. Iya, masih Tap- 20 tahun ke atas, 22 lah, 23. Artinya itu setelah keluar dari gereja Iya, kan? kan keluar dari satanisme itu 97, 14 Februari. Gua nggak akan pernah lupa tanggal itu 14 karena gua ketemu seorang pendeta, terus gua nggak bisa lari. Kaki gua kayak ada yang megang. Dan gue tumbang di depan orang. Itu gimana tuh? Itu di mall. Jadi mall di Manado dulu tuh DP nama Matahari. Sekarang udah jadi rumah sakit. Punya Lipo rumah sakit apa ya tuh? Siloam. Nah itu depannya tuh Makorem. Nah jadi kita lagi mau masuk ke mall 14 Februari karena mau nyari jiwa baru. Wow. Gue mau nyari orang untuk ikut ritual kita. Kan dapat dutrek. Dapat jajan kayak multi level, satu kepala gope. Itu tahun 97. 97. Satu kepala Gope. dapat gope. Iya, satu kepala gope. Oke, terus Jadi gua mau keluar, beliau itu Mongol mau masuk. Kan kalau orang Manado tuh baru turun dari mikrolet nih dari angkot. Mongol mau masuk, beliaunya mau keluar. Jadi kita belum ketemu face to face, tapi gue kayak merasa ada something yang membuat gue tuh kayak nggak bisa gerak. Akhirnya gue tumbang. Di depan orang itu? Iya, Itu orang itu bilang apa? Orang itu orang Jakarta. Udah dilayani dari beliau lah. Ingat nggak apa yang ada di pikiran Mas Mongol? Gak inget lah. Kak setelah dilayani kita baru ingat bahwa ternyata ya itu gue akhirnya tunduk pada kuasa Kristus. Wow. Dan kebetulan gue dapatnya pendeta ya. Kalau mungkin gue kan orang kenapa sih bang nggak
ketemu Pak Ustadz, ya gue ketemunya pendeta, kan kita gak ada yang tahu jalan Tuhan kan. Jadi ketemu beliau, terus gue ikuti semua pelayanan beliau. Jadi situ gue bertumbuh 97. Terus gue kurang lebih ke Jakarta 2000, gue masih pembersihan tuh, masih ruqyah versi Kristen. Itu proses Pelepasan. berapa lama itu? Kurang lebih 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Gue kurang lebih 4-5 tahun untuk sampai gue bisa ngomong di atas tentang who am I dulu. Wow. Tapi 99 sempat keluar di majalah Tempo, Gatra, DNR tentang anak-anak satanik yang berhasil dimenangkan. Nah, gue ikut ada di acara itu, cuman Mongol nggak bareng-bareng di demo pelepasannya, pembersihan mereka. Nah, jadi banyak ya berarti banyak. Cuman kan mereka ini setelah bertobat kok lemes mulutnya. Pada ngomong sebenarnya bosnya kita itu Mongol. Lah? Ya mereka ngomong bosnya kami Mongol. Bos tertingginya karena direkrut gitu kali ya? Iya, padahal Mongol nggak pernah rekrut orang. Kan Mongol cuman ya udah gue punya duit, gue cari orang aja, yuk. Tapi kan gue bukan ajak dia ke satanik, gue cuman ajak ikut ritual. Kalau bagian Mongol tuh bukan bagian itu. Pekerjaan Mongol tuh adalah pekerjaan mengatasi atas bawah, ngerekrut aja gitu. Iya, jadi pekerjaan Mongol itu adalah pekerjaan yang mapping, spiritual mapping. Jadi gua kalau satanik nih pingin satu tempat mau dijadikan sebagai tempat mereka untuk bercokol gitu, menjadi sebuah itu gitu. Nah, kita Mongol yang punya bagian itu kerjaan gue nih, yang ngontrol atas, ngontrol bawah, mana yang perlu dicekek biar kita bisa menjadi pangkalan kita di situ. Reki dulu ya. Iya, jadi kita tuh pemain lapangan. Kita orang lapangan ya, bukan orang meja. Itu berarti umur belasan tahun kan? Iya, masih muda gua gabung masih SMA bahkan. Oh, masih SMA. Tapi udah bisa manggil-manggil begitu. Nggak, oke. Ini udah bisa manggil. Ini kan menarik. Tadi kan belum pernah dibahas yang beginian. Iya. Mas Mongol kan tadi cerita barusan, Mas Mongol itu dulu waktu pada saat di dalam gereja itu, gereja setan itu, komunitas gelap itu, ngerekrut anak-anak juga kan, seumuran pasti kan? Enggak juga. Jadi ada timnya untuk rekrut anggota. Ada tim khususnya merekrut untuk anggota. Kalau Mongol tuh saya tidak merekrut, cuman kalau contohnya nih ada ritual besar nih kan, Februari itu pasti akan ada ritual malam. Oke, misalnya nih besok nih ada ritual atau seminggu malam depan. Nih, nanti malam nih, terus Mongol jalan-jalan jam 3 sore gitu nge-mall. Siapa aja yang gue pingin ajak. Iya. Gua ajak gitu, tapi tidak Mongol sebagai bagian rekrutmennya. Saya bagian teritorinya, jadi membersihkan atmosfer atas yang mungkin oke, berarti daerah ini nih daerah prostitusi besar di sini. Berarti kita boleh begini, nanti kita ini begini. Bangun altar kecil, sembunyikan di ini. Begitu tugas Mongol. Terus kalau pada saat ngelihat misalnya di sini gitu ya, yang dipilih itu biasanya orang yang seperti apa? Random kalau milih. Tapi kalau untuk tim pencari jiwa ini, mereka punya syarat-syarat tertentu. Itu mereka ada sekolahnya kan untuk namanya mencari jiwa. Kita bukan cari anggota ya, kita cari jiwa. Ya. Your soul, not your body. Oke. Ini jadi tidak mencari badan, kita mencari jiwa, soul. Jadi untuk jadi budaknya, benar nggak? Iya, jadi roh, jiwa, dan tubuh yang kita cari. Kita nggak ngambil tubuh, kita nggak ngambil roh, karena roh ini bukan punya kekuasaan kita. Tapi kita nyari jiwa. Nah, jiwa inilah kalau kita dapat bisa menjadi dua. Jadi tim inti atau hanya simpatisan. Jadi membership or hanya simpatisan. Kalau dia jiwanya kita bisa ambil dan dia benar menjadi seperti kita, yaitu member. Nanti dalam waktu 3 bulan ada sekolahnya, ada pembelajarannya. Nanti dia masuk kemana? Di-code deh. Oke, nih sebentar ya. Jadi waktu itu mungkin aku mau cerita sedikit. Aku pernah telepon Mas Mongol waktu itu ya. Aku minta masukan lah gitu. Jadi anaknya teman aku, dia ketemu orang-orang ini secara online. Terus dia memang sedang mencari lah kepercayaan yang menurut dia bagus. Tapi terakhir itu nggak tahu kenalan di mana orang-orang online ini, dia mulai melakukan ritual-ritual yang akhirnya bikin di rumah itu nggak enak. Kebetulan ibunya itu
sangat sensitif banget, dia peka banget. Jadi tiba-tiba ibunya depresi, ada pikiran-pikiran buruk yang muncul. Jadi kayak ada yang ngomong, udah lo tuh udah kalah di hidup ini. Pikirannya sampai kayak gitu. Dan waktu itu sempet aku bantu, aku bersihin ibunya. Nah aku hubungin Mas Mongol, aku nanya kan. Nah artinya si anaknya temanku ini, dia nyari-nyari online gitu, berarti orang-orang ini ngerekrut gitu ya? Iya, bisa. Sampai hari ini berarti masih terjadi dong? Masih banyak masih gitu? Masih dong. Sampai hari ini komunitas-komunitas satanik itu melakukan ritual maupun annual meeting tertentu tidak pernah kosong. Maksudnya tidak dihadiri orang, selalu membludak. Serius. Mereka biasanya hanya lewat online, lama-lama kan nanti ada meeting. Ada meet and greet-nya. Ada nanti di satu waktu dia pasti akan hadir. Nah, connecting diri dengan pihak komunitas satanik itu akan terjadi di saat dia datang. Spiritnya bagaimana? Ini orang-orang bule nih. Jadi di mana-mana memang bule. Asia aja cuma ada 2. Until nih kita ngobrol. Gua masih tahu Asia tuh cuma 2. Itu pun cuma 1 yang masih hidup. Yang 1 udah mati di Thailand. Ini segengnya Mongol, kami bertujuh nih. 1 orang Pittsburgh, Amerika. Nah ada 2 orang nih, Mongol sama yang 1. Nah yang 1 itu udah mati. Tapi posisinya dia kalau nggak salah udah diganti oleh orang Aussie. Masuk tinggal Mongol. Nah sekarang kan Mongol udah out from there, ya kan? Nah outnya Mongol sana tidak menerima. Nah ini yang Mongol selalu bilang, ada orang-orang tertentu yang ngomong bahwa gue masih antek, masih bagian dari komunitas tersebut. Nah itu buat Mongol sih urusannya mereka, karena yang di sana juga tidak menghapus nama. Ronnie Council masih tetap bertengger menjadi leadership komite, tetapi kan sekarang gue udah berganti nama menjadi Ronnie Immanuel. Berarti kalau di sana masih menganggap gue bagian dari mereka, it's not my business. Yang penting gue udah tahu bahwa gue udah out from there. Dari itu ya. Iya, jadi kalau ada yang bilang, wah dia sebenarnya marketing itu. Nah, marketing gue masih ngonten. Kalau gue masih marketing, ngapain gue kerjanya? Itu pasti dapat uang ya? Kita tinggal main-main. Kita tinggal nutup-nutup 4 arah mata angin aja dulu buat meng-haul. Kita yang ngebuka tingkap tira-tira yang harus kita buka untuk dia bisa datang terus menjadi itu pekerjaan Mongol. Itu yang Mongol bilang Monas gitu. Karena itu gua mau nutup, gua boleh menutup, tapi kan gue juga butuh orang. Kalau gua single fighter mah takutnya gue jadi orang sedeng nanti. Iya coy. Anda tahu ya kan? Serangannya mah kan harus ada yang backup di belakang. Orang Musa aja butuh Harun dan Eliezer untuk mengangkat tangannya. Masa mau sendiri ya? Iya benar. Nah cuman kayak ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana ya, anak muda atau mungkin orang tua yang punya anak-anak yang masih preteen atau masih usia labil gitu. Karena kan mereka pasti akan kayak makanan empuk mereka itu adalah remaja-remaja ini kan. Betul kan memang kan target utamanya anak muda. Yang labil gitu. Jadi satanik itu bermainnya hanya di young people. Jadi tidak di orang tua. Kayak kita kalau bahasa gerejanya dewasa muda yang masih mungkin umur 25 tapi sudah menikah dan sudah punya anak, itu tidak jadi target. No, dia hanya nyari young men, young people atau young woman. Pokoknya anak-anak muda, teruna-teruna muda yang harus dicari. Karena kalau kita yang udah dewasa, dia saklek. Ya kalau gue contoh, gue ada di GBI, ya sampai Tuhan datang gue di GBI. Atau gue Katolik, sampai Tuhan datang dia akan Katolik, khusus orang tua. Tapi kalau anak muda diperhadapkan untuk memilih, mereka belum tentu bisa memilih. Jadi orang tua tuh harus aware-nya dalam hal satu, pergaulan. Kedua, kondisi kamar tuh orang tua harus masuk campur. Kondisi kamar? Iya dong, harus cari tahu di kamar dia ada apa, ada benda penghubung apa. Untuk tahu-taunya dia orang tua tidur terus dia main baca di internet udah terhubung, udah banyak banget ya, cep tahu-tahu kelerengnya naik dan sebagainya. Itu kan ada di internet ditulis loh. Bagaimana memanggil BP. Coy. BP bukan merek baju ya. Bukan merek baju. Itu favorit Uya Kuya. Bukan. Gue juga punya BP. Maksudnya
Belpegor gitu Iya. manggil ada. Oh, the son of apa di itu, terus nanti dia apa gitu. Nah itu harus diperhatikan dari mulai kamar. Iya. Anak orang tua ngedesain kamar ke sini, tahu-tahu anaknya rubah ke sini, itu harus diwaspadai. Benda-benda apa yang mencurigakan di dalam kamar. Kalau udah ada school, apa bahasa Indonesia? School apa itu? Tengkorak. Oh, tengkorak. Ada tengkorak. Terus nanti suka ada scarf atau shawl atau mungkin kayak the small carpet. Tapi kok sepertinya ada bentukan, kok ada tempat-tempat buat naruh, itu berarti udah ada sigil. Nah sigil kan itu udah sigil orangnya. Sigil the dark angel tuh udah ada. Berarti kan tinggal naruh benda. Sek, duduk tengah, manggil, dia tinggal baca-baca. Nggak usah dihafal. Orang Pancasila aja kita belepotan ngafalnya. Iya kan? Gua aja Pancasila suka ketuker 2 sama 4. Jadi pada saat memberikan energi, walaupun misalnya nggak ngerti, ya tanpa disadari dia membuka sesuatu Betul, yang gelap betul, ya, betul, dan betul. berakibatnya buruk. Betul. Soalnya waktu kemarin aku bersihin si sahabatku ini, itu rasanya nggak enak banget, dan itu emang udah demonic presence, dan Iya. it was Berarti dia pernah manggil, entah cuman sekali. sudah. Jadi anaknya memang sudah pernah manggil. Nah, permasalahannya, jika engkau telah memanggil, berarti dia udah ada di sampingnya. Udah ada di samping dia. Nah, engkau membereskan mamanya, anaknya tidak diberesin, percuma. Serumah itu udah ke hall. Tinggal satu-satu yang akan diraup. Jadi, solusi yang paling utama adalah kita memberesin anaknya. Kadang juga kan mut-mutan, atau kalau nggak dia suka pergi, nggak ketemu waktu kita. Jadi solusi yang paling aman tuh kayak benda-benda yang di kamar itu aja yang digeser, dibuang, Diberesin ya, udah. diberesin. Kalau Jadi, mau ganti dengan benda yang baru tapi tidak berhubungan dengan itu satanik. iya. Kalau enggak, Ya. beli bongkahan kristal, Oke. batu atau bentuk apa kek, yang penting dia murni kristal. Entah dia, yang penting kan natural dulu Ya. batunya, entah dia diwarnai atau tidak, itu udah urusan belakangan. Ya. Nanti coba taruh di dalam, nggak usah gede-gede banget, kecil aja Ya, dulu segini gitu. ya, yang segini Iya, ya. terus taruh aja di lantai. Nah, tunggu waktu 7 hari dari naruh benda itu. Ya. Berubah nggak warnanya tuh kristal? Kalau Oke. berubah berarti harus diwaspadai. Oke. Gitu aja. Jadi juga buat orang tua di rumah. Ya. Kalau anaknya udah mulai aneh, ada beberapa hal tindakan-tindakan yang kayaknya udah gak masuk di akal. Ini kayaknya bukan anak gue deh. Nah, coba cari kristal yang kecil-kecil aja dulu. Kalau besar terlalu mahal. Kristal biasa aja, mungkin batu apa aja. Terus coba taruh di dalam kamar. Gelindingin aja mungkin ke pojokan, ke bawah lemari. Ya. Yang penting dia bisa menyerap energi itu. Kalau dia berubah warna, berarti ada something. Iya, jadi tapi untungnya kemarin udah oke. Nah, cuman ya memang tidak mudah. Jadi pembersihannya aku pun juga sebenarnya benar-benar affecting sesuatu juga di aku. Tapi kan andanya yang capek. Iya memang. Tapi maksud aku kan kayak maksud sih aku nggak bantuin gitu, dan ternyata puji syukur bisa dibantu setelah beberapa hari, tapi tidak langsung. Oke, good. Jadi memang butuh waktu gitu. Nah, mungkin menurut ini aku mau nanya sama Mas Mongol juga, mungkin kan lebih ngerti soal demonik ya. Mungkin nggak sih efek aku punya efek yang berlebihan kayak gitu pada saat aku membersihkan orang yang ada hubungannya sama demonik karena aku pernah di marking. Sebenarnya dari awal kan Mongol udah bilang beberapa kali. Di saat kau di marking dan naik level, mau tidak mau kau tidak bisa lagi kembali ke sebelumnya. Lu sekarang udah di sini, berarti otomatis dalam hidupmu akan berhubungan kembali dengan mereka-mereka yang berhubungan dengan di. Nah, permasalahannya di saat Anda ngonten, apakah dinya ini muncul, kita belum ada yang tahu. Karena kamuflasenya di atas rata-rata. Itulah bahkan di Alkitab dibilang mereka menjadi malaikat terang, padahal mereka sejujurnya malaikat gelap. Saking terangnya orang tidak pernah menyadari bahwa ternyata itu gelap. Berarti kan kamuflase mereka, bunglon hidupnya mereka lebih gila dari bunglon. Yeah. Nah, sedangkan di satu sisi kita sebagai para mau dibilang pakar sih enggak, tapi para pemerhati melihat fenomena ini, kadang kita ingin membantu, tapi di saat yang bersamaan kita kayak ditekan spiritnya kita. Jadi kita kayak belum apa-apa kok, kayak udah
moodnya udah mulai naik turun, perasaan kita udah mulai terus udah gitu otak kita udah mulai melanglang buana. Ini kalau seandainya dia, kalau kayak di gereja kalau dia ngegerayangin gue gimana nih, gue harus ada persiapan apa gue harus jadi tim doa aja deh dari jauh gitu. Jadi semua itu tidak akan pernah berubah seperti kita sebelumnya. Kita akan tetap masuk ke alur yang sudah. Jadi kasarnya Nyonya udah kelas 6 SD, udah ujian, udah lulus Nggak masuk bisa mundur. SMP, nggak mungkin lagi lu masih lagi TK. Iya. Berarti kan jadi tapi ya udah biarin aja. Karena dalam konten-konten Anda yang akan datang juga akan muncul hal-hal Pasti seperti ada ya. itu. Nggak mungkin enggaknya. Karena di US dengan yang di Indonesia itu kan sama. Ya, Adanya kan paling bosnya ada di mana, tapi kan legionnya ya banyak. banyak. Banyak Satu sekali, orang ya. aja bisa punya 46.000 legion. 46 legion dibagi-bagi di Asia satu, di mana satu, di mana satu. Nah, di saat lu ngorek mereka, legion di sini kan juga akan tahu. Nah, wajarlah kalau Anda di mark. Nah, itu di mark itu bahayanya adalah jangan sampai keraup. Nah, Jangan terpancing negatif. Iya, itu. Karena kalau udah keraup, bahayanya udah mulai udah berbahaya sekali. Karena berarti mereka mengincarnya jiwa. Iya, soul. Soulnya mau Jadi diambil. karena bahasa kitanya tuh roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh bisa berubah, tapi kalau soul udah keikat, habislah kita. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi berkamufla. Nah, itu yang gue selalu bilang, dalam hal hidup 3 ini perlu dijaga. Tapi roh, jiwa, dan tubuh. Nah, yang paling connecting dengan komis tuh soul. Nah, di saat soul itu kepekaannya terlatih, ya itu cakep banget. Nah, itu cuman kan tidak semua orang punya prinsip yang sama. Kadang kita ngomong kayak begini, kita ngonten, tidak semua orang seia sekata dengan kita. Bahkan kita dituduh macam-macam. Tapi ya balik lagi, biarin aja lah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Gua kafilahnya, lu anjing. Nah, oke. Terus ini kan juga kayak tadi sebenarnya kalau dilihat dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, mungkin Mas Mongol juga merasakan bahwa ini energi yang gelap kan semakin membesar ya. Iya. Tapi sebenarnya ini di luar dari orang melakukan ritual satanik atau orang melakukan ritual-ritual ilmu hitam. Tapi mungkin nggak dengan adanya misalnya orang-orang yang serakah, yang kepancing sama negatifnya, itu bisa juga nggak sih mancing mereka untuk nempel ke mereka? Ya dok. Jadi kalau kelakuan kita yang buruk bisa diperbaiki. Dengan apa ya? Ditatar, dikasih tahu, diomelin. Tapi kalau hati kita, soul kita yang udah kena, mau diapain juga nggak bisanya. Nah, kalau serakah itu adanya bukan lagi di kelakuan. Kalau mencuri itu kan, itu yang Mongol selalu bilang, kalau nyuri itu mulainya tuh bukan dari badan kita, tapi udah mulai dari sini dulu. Hatinya konek ke sini ke kelakuan. Tapi kan balik lagi, kalau kita mau menjadi orang bisa nggak digunakan oleh mereka untuk bisa banget. Ada banyak di kasus, bahkan kalau di agama Mongol di Alkitab ada banyak kasus yang orang-orang yang akhirnya keserempet setan gitu, digunakan oleh pihak musuh menjadi orang-orang yang tidak baik, banyak. Tapi ya dengan kondisi kalau saat ini saya tadi pagi jam 6 ditelepon oleh seorang yang kita berdua bilang, kita berdua pakar, gua di dunia ini, lu di dunia ini, Ngol. Menurut lu gimana ke depan? Gue bilang sama beliau, Pak, Rabu yuk ngonten sama Mongol yuk di meja Mongol. Biar kita berdua ngobrolin tentang hal-hal yang perlu kita obrolin. Karena biar bagaimanapun dari 2002 gue ketemu beliau, kita berdua punya konsep yang sama bahwa saat ini okultisme dulu berdiri sendiri. Satanisme berdiri sendiri. Sekarang sudah bergabung, udah merger. Dalam praktek okultisme, satanisme pun muncul. Dalam praktek satanisme, okultisme pun diajak gabung.
Jadi teritori sekarang, dulu hanya teritori, sekarang udah menjadi satu kesatuan. Nah di saat teritori Serem banget, anjir. di saat teritori itu ditempelin oleh nah Anda yang melakukan pekerjaan hunting-hunting, berarti teritori juga udah ada di belakangnya. Ya, cuman terus gimana Bang? Ya udah santai aja isinya. Kan bukannya memang di akhir zaman ini tidak baik-baik saja. Iya. Kan kalau akhir zaman kan ngapain Imam Mahdi sama Isa Al-Masih? Ngapain kalau orang Kristen bilang penghakiman harus Isa Al-Masih Yesus harus datang? Karena memang pemberesnya harus datang. Cuman memang kayaknya mungkin kita semua sedang diuji ya. Bisa. Bagaimana kita bisa jangan kalah ke negatifnya Betul, ya kayaknya. betul. Dan aku rasain tuh semakin bertambah usia semakin sulit. Betul. Kayak setiap hari tuh harus usaha gitu, effort. Itu Harus effortnya punya besar. effort lebih untuk menjadi lebih baik. Padahal yang busuknya suka nggak tahu bagaimana, sama kayak Mongol lah. Saya setiap hari tidak baik-baik saja dalam hidup. Gue kadang suka ngomong ke Billy atau ke adik gue, nanti sediain ini nih, begini. Terus kalau nggak malam gitu jam 3 gue bangun gitu, gue keluar rumah, gue pasti bangunin entah Billy entah siapa, bangunin Batamang Akang dan kita ke gazebo karena ada alur luar. Nah nanti mereka udah temenin aku ke gazebo iya, itu ya artinya. Iya, nanti Mongol liatin gini. Ntar gue bilang sama ini, jadi nanti kalau kita jadi begini, Ngoni harus begini ya. Dan Mongol kasih tahu. Jadi mereka di rumah ini adalah orang-orang yang sangat mengetahui apapun yang akan terjadi di Mongolnya. Karena gue tahu gue akan dihantam di mana. Tapi di saat sebelum hantaman itu terjadi, gue kasih tahu sama orang-orang rumah. Iya. Ini ya, kasih cari garam dan gula sebaku campur begini gitu. Cari garam sama gula. Gue Iya, tahu kan. Tuh. Jadi kan kalau orang Kristen tuh kalau soal garam tuh tahu banget, karena di Alkitab tuh Elia dan Elisa tuh pernah mentahirkan sebuah sumur menggunakan garam. Sumur yang tadinya beracun dipakein garam gitu. Jadi Netral ya. Iya, penetralisir. Penetralisir. Mongol juga begitu di rumah. Terus udah begitu, ada Mongol tuh paling keren, terus dia selalu begini. Pokoknya kalau Kak suka luar beli bunga, jangan bantah. Berarti dia mau mapping itu, mau nahan. Itu ya, tapi aku juga pakai garam. Karena keindahan untuk itu mandi. salah satu dari Tuhan. Otomatis kalau ke rumahmu indah, pasti itu udah area Tuhan. Jadi gua nggak izinkan orang-orang di itu, yang gue selalu marah-marah kalau anak-anak rumah tuh suka over dalam hal bergaulnya. Gue pasti langsung punishment. Punishmentnya apa? Suruh pulang kampung. Emang ada berapa orang sih di rumah, Mongol? 5, 6, 7. Oh, 7. Sekarang udah 6. Kemarin satu udah gua keluarin lagi. Gua udah suruh pulang Manado, tapi dia balik lagi, jadi balik lagi 6. Karena Mongol selalu bilang begini, Mongol tidak mau mereka digunakan oleh pihak di untuk menghantam Mongol. Oh iya. Jadi mendingan, mereka harus kuat ya, iya, bener jadi juga. Mendingan gue suruh pulang. Nah, cuman ini ya, Mas Mongol kan juga beberapa kali kadang-kadang suka bikin stories, ya kan? Kayak kamu punya apa ya namanya itu ya? Kayak mendapatkan pesan atau merasakan sesuatu yang akan terjadi Iya, gitu. subuh-subuh Itu kadang. seperti biasanya apa? Enggak, jadi tidur kebangun. Kayak ada yang nyuruh, coba lu keluar gitu. Gua keluar, pasti kayak Makanya begitu. Itu ya? Iya, gue Sering selalu berarti? Iya, selalu tengah malam, pagi. Jadi gue keluar gitu ngeliat. Nah, Mongol kasih tahu tuh dulu waktu Mongol masih aktivis di sana, Mongol tuh mempelajari tentang tulisan, jadi kayak menulis di atmosfer gitu. Terus kayak apa ya kalau orang bilang tuh kayak film siapa? Yang penyihir Harry Potter. Harry Potter. Yang pakai tongkat begitu-begitu. Nah, kalau di Mongol juga begitu. Jadi kadang kalau pagi-pagi gue selalu bilang kalau memang bergeraklah. Ya. Kalau memang mau menyala lah. Tetapi gue selalu konklusinya biarlah ini karena Tuhan. Karena biar bagaimanapun tetap yang paling sempurna dan paling dahsyat ya Tuhan. Iya. Itu bahkan gue pernah DM salah satu ustadz,
Gua WA bahkan, Ustadz kalau masih bisa coba Ustadz tadarusan. Gitu. Saling bantu membantu lah dari agama. Doain Indonesia karena Indonesia tidak baik-baik saja. Kedepannya makin menakutkan. Iya lagi. Aku kemarin sejujurnya minggu lalu aku nangis Why? karena ngelihat binatang yang tergeser, terus kayak mereka nggak punya rumah, terus kayak maksudnya kayak ada kekhawatiran di aku tentang Nusantara ini gitu. Terus kan dari waktu 2 tahun yang lalu udah leluhur menyampaikan pesan melalui aku gitu. Tapi kan aku nggak ngerti, aku cuman menyampaikan aja. Terus aku dihujat sama banyak orang tentang itu. Terus ada lagi turun di Bali yang waktu sama Mongol itu kan ada leluhurnya bilang mereka udah capek sebenarnya karena mereka kan punya keterbatasan dalam menjaga semuanya. Betul. Yang bisa menjaga adalah kita yang masih hidup, yang masih punya badan, Betul. yang masih punya hati nurani. Tapi aku kemarin merasakan ini semakin tidak baik-baik saja Betul. gitu. Mongol boleh nambahin sedikit nggak? Sebenarnya hal-hal tersebut secara tidak langsung terbongkar. Cuman yang Mongol selalu bilang bahwa setiap orang leluhur kita zaman dulu banyak hal yang mereka lakukan untuk menjaga bangsa ini. Tapi kalau penjaganya diambil, kita tinggal menunggu waktunya aja. Ada bahkan kapan gue sempat nulis tuh, gue bilang sama Bill, ini mulai copot, ini sudah mulai copot. Ini tidak sampai 2 tahun dari sekarang akan ada hal-hal yang, tapi kita balik lagi, tetap Tuhanlah yang menentukan. Iya. Kembali lagi bahwa kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kita. Iya. Kalaupun itu terjadi, doa kita cuma satu, doa Mongol cuma satu. Tuhan pasti akan menyelamatkan orang-orang yang Ia cintai. Amin. Gue yakin itu. Jadi mau apapun yang terjadi, bangsa kita dihantam oleh 2 sisi, besok akan ada sisi baru lagi yang akan menghantam. Tetap gue selalu bilang bahwa Tuhan pasti akan menolong orang yang Dia cintai. Itu aja. Kita bisa, mungkin kalau misalnya kita ngerasa kayak kita kecil, kita nggak bisa bantu apa-apa, bisa sebenarnya, maksudnya mungkin kita ya bantu doa ya, kasih Betul. energi yang baik. Betul. Dan mungkin kayak apa ya, menyebarkan kesadaran untuk teman-teman yang masih mau sadar. Ya kita berdoa, berharap semoga akan ada jalan yang baik dan orang-orang yang sudah terlanjur nyebur di sana, yang serakah itu bisa, hatinya bisa tergerak untuk matanya dibukakan. Matanya dibuka karena ya mereka yang punya kuasa yang Betul. bisa melakukan sesuatu yang impactful gitu. Betul. Ya kan? Kita kan cuma bisa semoga mau ngapain gitu ya. Betul. Gue masih ingat dulu waktu gue masih aktivis di sana bahwa dalam guru berbunyi ada kalimat rahasia yang sedang keluar. Ngerti nggak? Guntur gitu loh. Kalau siang hari terus mendadak ada guntur bunyi, itu sebenarnya ada yang disampaikan. Jadi dalam guru itu ada sesuatu yang disampaikan. Nah kemarin gue masih ingat banget. Ini hari apa? Hari Selasa ya? Sekarang Selasa. Selasa. Gue kalau nggak salah hari Kamis apa hari Jumat di Bali. Gue nulis sama Bill, begini coba tabung, coba hemat baik-baik nih orang. Maksudnya berhemat baik-baik. Kalau seandainya boleh beli beras, beli jo 50 kilo langsung. Kan kita cuma makan nasi, nggak makan yang lain toh. Lebih baik prepare jo. Kenapa bos? Kan Sabi. Nah yang jadi masalah tuh Billy kadang kenapa bos? Terus. Nah maksud gue ya udah nggak usah diterusin karena kalau diterusin belum tentu juga Anda mengerti. Tetapi itu tadi balik lagi kehendak Tuhan lah yang jadi, bukan kehendak kita. Jadi tetap pertolongan Tuhan nggak akan pernah nggak ada dalam hidup kita. Buktinya gua siapalah Mongol ini ya kan. Tapi ya
Alhamdulillah puji Tuhan sekarang menjadi something dari yang orang bikin akan jadi nothing. Deh, iya. Tepuk tangan dulu. Iya. Keren Ya Allah, abis. gua Pas kaget. banget disambut. Iya seru banget, nggak kerasa ngobrolnya. Mas Mongol terima kasih, thank you so Sama-sama. much ya. Sama-sama. Tapi I learn so much, kayak setiap kali kita ketemu aku selalu belajar banyak hal, dan hari ini juga diingatkan lagi bahwa masa lalu yang buruk itu bukan sesuatu yang perlu kita sembunyikan dan bikin Betul. malu ya. Betul, Justru betul. malah menjadi sebuah kekuatan dan membentuk kita hari ini dan Menjadi bisa pribadi yang baru. lebih kuat untuk Betul, melangkahnya. betul. Tapi bukunya kapan terakhir? Kok gue belum sempat? Oke. Gue baru besok. Baru besok. Kita adalah cowok-cowok yang mukanya ala kadarnya tapi kukunya cantik. Harus cantik. Jangan lupa. Oke, Mas Mongol terima Sama-sama. kasih udah main Thank you ya. Ya Allah. Mwah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Silakan duduk. Ada yang mau dibicarain? Udah. Oh, tidak ya? Oh, kirain gua hostnya. Kita bertemu lagi dengan Mongol. Iya, nanti pasti kita akan ketemu lagi di meja Mongol. Juga kalian juga harus main-main ke sana ya. Boleh. Jadi Sini gantian. aja kita. Betul. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Mongol. Thank you. Swadika. Ni hampleng neng nang doi, nampleng nak neng nang. Medai ha. Mani nahai meng tangte. Artinya kami di sini tidak ingin memaksakan Kulak apa yang neng. kami percaya untuk kalian percaya. Ya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Dadah. Kalau ada orang yang nempatin rumah itu, energi jahat di sana bisa bikin mereka celaka. Bertahun-tahun katanya ganti agensi, tapi rumahnya tetap belum laku. Jadi Mama diminta sama kantor buat jual rumah ini. Kalau rumahnya udah kejual, kita bisa tinggal di rumah sendiri deh. Kalau gitu, aku boleh bantu mama juga ya. Ini siapa sih mulutnya yang ngajarin manis banget? Kak, kamu siapa? Kamu gak takut sama aku? Gak semua hantu jahat. Kamu yang mana? Aku cuma mau kamu bantuin aku cari Lili. Lili kamu di mana? Arwah yang tersesat mempengaruhi orang-orang seperti Tari untuk melakukan hal buruk yang sama. Tujuannya buat apa ya, Mbak? Ngambil jiwanya. Mama kenapa? Mama kamu ada yang gangguin. Ini bukan arwah manusia.